Alur cerita film diawali dengan memperkenalkan seorang pemuda tunanetra bernama Victor yang sedang menonton pertunjukan Fight Club bersama dengan sepupunya yang bernama Wasim. Ini cucungiknya, meskipun Victor memiliki kekurangan dalam penglihatan, namun indera penciumannya sangat tajam dan mampu mengenali parfum yang dipakai oleh seorang, seperti contohnya si Wasim ini, di mana saat mereka berdua selesai menonton dan akan pulang, tiba-tiba saja Wasim menghilang, dan inilah yang terjadi. ആർക്ക് അക്ബറിന് എടാ ആരിക്കാക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഫണ്ടിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. Ya, Wasim terlihat sudah tewas tergeletak di atas tanah, di mana itu adalah perbuatan dari kelompok preman yang dipimpin oleh seorang pria brewok bernama Russell. Victor yang memiliki indera penciuman tajam pun mulai mengendus Russell yang kebetulan memakai minyak nyong-nyong yang biasa ia pakai saat malam mingguan. Mengetahui Victor buta, Russell pun membiarkannya hidup tanpa menyakiti ataupun melakukan sesuatu kepadanya. സർ അയാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെർഫ്യൂം സർജോ ഫെർബപ്പുരയാ. Keesokannya, tepat saat acara tahlilan Wasim, Victor terlihat berada di sana meskipun berbeda agama, di mana Russell juga hadir pada acara tersebut. Dan tebak apa reaksi Victor? Ya, Victor mengenali bau parfum yang Russell pakai dan langsung keluar menelpon kekasihnya bernama Isa untuk ketemuan dengan maksud akan menceritakan tentang sosok yang sudah menghabisi nyawa Wasim. Namun, Russell keburu menyadari hal tersebut dan langsung menculiknya saat itu juga. Dan disinilah Victor sekarang ditangkap atau ditawan di sebuah pabrik kimia bersama dengan Russell dan pasukannya, yang karena Victor bersikeras menolak tutup mulut, Russell pun langsung mencekiknya dan memasukkannya ke dalam cairan asam. നമ്മുടെയൊക്കെ നെഞ്ചെടുപ്പ് കൂടെ അറിയാവുന്ന ആളാ നിന്നുണ്ടാക്കിയ നീ എങ്ങനെ എന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത്? എന്റെ പെർഫ്യൂം എന്നത് ഡ്രഗ് ബിസിനസ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. നശിപ്പിക്കും ഞാൻ നിന്നെ. Beralih ke tempat lain, lebih tepatnya kediaman seorang bos mafia bernama Tony. Ini bebenguknya, Tony adalah sosok pembisnis, mafia, dan juga pemimpin yang sangat kejam. Hal itu terlihat dari bagaimana ia memberi sanksi kepada salah satu anak buahnya yang ketahuan suka main slot. Tony tak segan-segan melakukan eksekusi dengan cara memasukkan pistol ke dalam mulutnya. Dan kita akan beralih ke tempat lain, yaitu sebuah rumah besar yang merupakan kediaman keluarga pengusaha tambang emas yang kaya raya. Dia bernama George, kakak tertua yang dianggap sebagai pemimpin sekaligus kepala rumah tangga, di mana Victor tidak lain dan tidak bukan adalah adik bungsunya si George ini. Sehingga mendengar kabar kematian Victor, George pun merasa sangat terpukul dengan kepergiannya yang begitu cepat. Alih-alih murka atau mencari siapa pelakunya, George justru dikhawatirnya kabar ini sampai ke telinga adik keduanya yang bernama Ucup Marco. Bukan apa-apa, Ucup dikenal sebagai sosok yang sangat brutal dan sulit diatur. Namun untungnya saat ini Ucup masih berada di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan yang lebih tinggi. ഒരു മുഴത്തൂക്ക മാംസം ദർശനത്തിന് വെക്കണോ? Saat George sedang memberitahu anak buahnya untuk tetap merahasiakan kabar kematian Victor, kita akan melihat beberapa keponakan George yang masih kecil dan sedang berkumpul bersama, di mana mereka sedang membicarakan sosok Ucup yang dianggap sebagai pahlawan dan dikenal sangat bela sekali terhadap keluarga. നമ്മളെ വീട്ടിലൊരു കോൾ വന്നു. Kejadian terakhir tentang Ucup sebelum pergi ke luar negeri adalah sekitar 1 tahun yang lalu, ketika George tiba-tiba mendapatkan telepon dari kelompok penculik yang mengaku sudah menangkap salah satu adik kesayangannya. Mereka meminta uang tebusan berupa emas batangan seberat 4 kg untuk ditukar dengan nyawa adiknya yang saat ini sedang ia sekap. 4 കിലോ ബിസ്ക്കറ്റ് അടിച്ചേ 9.5 തിളക്കത്തിൽ കൊണ്ടുപോടാ.
Sempat ketar-ketir saat mengira jika sosok Victor lah adik kesayangan yang dimaksud, namun setelah memastikan ia masih berada di halaman rumah, George akhirnya sadar jika penculik sudah salah tangkap orang karena yang mereka culik adalah sosok Ucup yang tiada lain merupakan adik keduanya. ചേട്ടനല്ലേ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ കോൾ വന്നേ? അനിയനാന്നാ പറഞ്ഞേ. Para penculik yang belum tahu siapa Ucup pun langsung dikejutkan oleh salah satu anak buahnya yang sudah tewas tergeletak dengan satu tangan yang sapat, di mana itu hanyalah baru permulaan. Ya, inilah Ucup Marco, sosok tangguh yang siapapun tidak ingin macam-macam dengannya, karena ketika Ucup dibuat kesal, ia akan langsung membrutal dan menghabisi siapapun yang mencoba untuk menyentuhnya. Selesai flashback tentang kisah Ucup 1 tahun yang lalu, kita kembali ke waktu sekarang saat George sedang berpidato di gereja pada acara penghormatan terakhir untuk kepergian Victor, di mana semua orang tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan sosok yang baru pulang dari luar negeri, yaitu di depan semua tamu undangan yang salah satunya adalah Tony, yang ternyata adalah merupakan mitra bisnis George. Kakaknya Ucup pun dengan lantang berkata jika ia akan mencari tahu siapa pelakunya dan memandikan mereka dengan darah mereka sendiri. എന്റെ വിക്ടറിനെ ഇല്ലാതാക്കിയവരെ മുഴുവൻ ഞാൻ കൊല്ലും. Pidato brutal Ucup barusan tentu saja mendapat kecaman dari George yang malu dengan sikap dan akhlak adiknya yang sok petang-tang peteng-teng, di mana Ucup diminta untuk diam saja dan jangan ikut campur dalam kasus kematian adik bungsu mereka. നീ ആരാണെന്ന് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം. Dan jika George menganggap sikap Ucup terlalu berlebihan, maka ia sudah salah besar. Hubungan antara Ucup dan Victor jauh lebih dekat ketimbang hubungan dengan saudara-saudara yang lain, sehingga masuk akal jika Ucup begitu marah besar saat mendengar adik bungsu kesayangannya telah dibunuh oleh seseorang. Bertempat di rumah George dan keluarga besarnya, ia pun mengadakan rapat bersama para mitra bisnis yang salah satunya adalah Tony, di mana George memohon kerjasama dari mereka semua agar ikut membantu dalam investigasi kasus kematian Victor adiknya. For your brother's loss. Dan ya, tanpa diundang rapat, Ucup pun nyelonong masuk ke ruangan tanpa izin dan berencana untuk ikut serta dalam penyelidikan kasus kematian adiknya sendiri. Tony yang tak ingin hanya diam pun mengajukan diri untuk membentuk sebuah tim investigasi yang dipimpin langsung oleh putra kandungnya. Dan tebak, siapa anak kandung Tony ini? തലപ്പൊക്കത്തിലായപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. ഇനി എൻ്റെ Ya, itu ternyata adalah Russell, pelaku pembunuhan Victor yang ternyata itu semua adalah bagian dari rencana Tony untuk mengeliminasi semua saingan bisnis, termasuk mengambil alih usaha tambang emas yang George dan keluarganya miliki. dare to murder a business tycoon's brother. Then the Victor and the murder investigation team, with your permission. Salah satu mitra yang menolak keterlibatan Ucup pun langsung membacot dan menolak pengajuan Ucup yang dianggap hanya akan memperburuk situasi, sehingga inilah yang terjadi. Tommy, where are you? Selesai rapat, Tony dan Russell pun mulai menyusun rencana baru untuk mengelabui Ucup dan George kakaknya. Mereka akan memanfaatkan keterlibatan Ucup untuk mengintimidasi semua pengusaha yang dianggap sebagai saingan dengan memfitnah mereka sebagai pelaku yang sudah menghabisi Victor. Don't worry. ജോർജിന്റെയും മാർക്കോയുടെയും ഓരോ Ditemani Russell yang pura-pura baik dan mau mengantar Ucup kemanapun ia pergi, Ucup mulai menemukan satu persatu pengusaha yang dianggap sebagai saingan dengan menjadikan nyawa mereka sebagai taruhannya.
Setelah mendatangi semua bos dan pengusaha yang ada di wilayahnya, pencarian petunjuk pun berakhir di sebuah tempat fight club yang sempat Victor dan Wasim datangi, sehingga alih-alih mencari keterangan tentang kasus kematian Victor, Ucup justru malah ditantang oleh seorang petarung juara bertahan yang sudah lama ingin bertarung dengan Ucup. Ya, karena lo jual gue beli, Ucup pun langsung beraksi dan inilah yang terjadi lagi. Di saat yang sama, Tony semakin tidak sabaran untuk merebut bisnis tambang emas milik Ucup dan keluarga besarnya. Ia mengirim salah satu orang kepercayaannya bernama Peter untuk pura-pura ikut satu mobil dengan George agar bisa melakukan eksekusi dengan cepat. കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ ജോൺസണിൻ്റെ അടുത്ത് Beruntung, George masih hidup meskipun masih dalam kondisi sekarat, di mana Ucup yang baru datang ke rumah sakit pun tampak semakin marah besar. Tony yang kebetulan ada di sana berpura-pura sedih dan berjanji akan segera mencari siapa pelaku penusukan ini. Devraj. Tiba di mobil, Tony pun langsung memarahi Peter yang dianggap terlalu bolohok dan telah gagal menghabisi George. Mau tidak mau, Peter harus segera menghilang dari kota ini dan bersembunyi untuk sementara waktu. തൽക്കാലം നീ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. Dan kita akan beralih pada sosok kapten polisi jujur yang kebetulan sedang bekerja sama dengan seorang YouTuber untuk membongkar kasus Wasim dan Victor, di mana si YouTuber tak sengaja memiliki atau merekam atau memvideokan saat-saat terjadi pembunuhan Russell kepada Wasim sewaktu di parkiran, sehingga dengan petunjuk awal itulah mereka berdua mencoba menyelidiki markas pembuatan narkoba yang ternyata adalah milik Tony, si bos mafia.